Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 127. Pokok bahasan edisi 127 adalah kata ganti majrur bersambung jamak maskulin bagian 3. Ini bagian akhir dari kata ganti majrur bersambung jamak maskulin. Kali ini kata ganti majrur bersambung disambungkan dengan zaraf. Jadi zaraf diikuti oleh dhamirul jarril muttasil. Di sini ditampilkan 6 buah zaraf, yaitu amama, ma'a, baina, fauqa, haula, dan ba'da. Coba lihat, ciri zaraf itu adalah harakat akhirnya fathah. Amama, ma'a, baina, fauqa, haula, ba'da. Kemudian zaraf itu adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Jadi ada 2 macam zaraf. Yang pertama zaraf yang menunjukkan tempat, dinamakan zaraf makan. Yang kedua zaraf yang menunjukkan waktu, dinamakan zaraf zaman. Misalnya amama di depan, ini menunjukkan tempat, ya. Kemudian ba'da setelah, ini menunjukkan waktu. Setelah asar, setelah maghrib, dan sebagainya. Sekarang mari kita sambungkan 6 zaraf ini dengan 3 kata ganti majrur bersambung jamak maskulin, ya maskulin, ya, yaitu hum, mereka laki-laki jamak, kum, kalian laki-laki jamak, nah kami jamak laki-laki maupun perempuan. Amama, amamahum di depan mereka, amamakum di depan kalian, amamana di depan kami. Ma'a ini beserta, ma'ahum beserta mereka, ma'akum beserta kalian, ma'ana beserta kami. Baina di antara, bainahum di antara mereka, bainakum di antara kalian, dan bainana di antara kami. Ingat, baina ini diikuti oleh dua unit, 2 hal. Misalnya di antara Muhammad dan Zaid misalnya, ya, di antara pukul 3 dan pukul ini. Jadi selalu ada dan, oleh karena dia menyangkut 2 hal, ya. Baina apa dan apa. Bainahum di antara mereka, bainakum di antara kalian, bainana di antara kami. Fauqa itu di atas, tidak langsung. Kalau di atas langsung itu ala. Fauqahum di atas mereka, fauqakum di atas kalian, fauqana di atas kami, di atas kita. Misalnya as-sama'u fauqana, langit itu di atas kita. Haula itu di sekitar. Haula itu di sekitar, ya. Haulahum di sekitar mereka, haulakum di sekitar kalian, haulana di sekitar kami. Kemudian ba'da itu setelah, ba'dahum setelah mereka, ba'dakum setelah kalian, ba'dana setelah kami. Ya, juga qablahum sebelum mereka, qablakum sebelum kalian, qablana sebelum kami, ya, sebelum kami. Juga khalfa atau wara'a di belakang, ya, khalfahum di belakang mereka, khalfakum di belakang kalian, khalfana di belakang kami. Mari kita kerjakan latihan. Ini rahasia antara saya dan kalian. Kalimat ismiyah tipe 1 ini berperan sebagai mubtada, ya, rahasia berperan sebagai khabar. Ya, beda ini rahasia dengan rahasia ini. Kalau rahasia ini tuh perasa, ya, perasa kata penunjuk, ya. Rahasia itu sirrun.
Rahasia itu sirrun. Sirrun. Ya. Ya, kata sifatnya sirriyun. Misalnya perkawinan rahasia, perkawinan sirriyun. Kemudian ini berperan sebagai khabar, mubtadanya kata penunjuk. Apa ini untuk sirrun? Ya hadza. Hadza. Ini mubtada. Oleh karena sirrun itu tunggal dan dia itu laki-laki. Oleh karena dia tidak menyandang tanda perempuan. Hadza sirrun, antara saya, ya, zarab disambungkan dengan saya sebagai kata ganti majrur, baini. Baini. Baini, di antara saya. Kalau di antara dia laki-laki, bainahu. Di antara dia perempuan, bainaha. Dan kalian, wa. Nah, jadi ada wa itu di antara baina itu. Wa. Nah, sebelumnya sudah disampaikan bahwa apabila ini ada dua hal ini ya. Apabila salah satu di antaranya itu kata ganti seperti baini di antara saya, maka baina itu diulang, ya. Tidak bisa baini wa kalian itu kum. Tidak bisa itu. Baini wa kum, nggak bisa. Jadi baini wa bainakum. Baini wa bainakum. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, di antara saya dan di antara kalian. Jadi bainahnya itu diulang. Ya, diulang. Apabila salah satu dari setelah baina itu kata ganti. Apalagi dua-duanya. Ini dua-duanya, ini kata ganti, ini kata ganti, ya kan? Nah, jadi bainahnya itu diulang. Baini wa bainakum. Hadza sirrum baini wa bainakum. Oke, perbedaan itu sangat besar. Kalimat ismiyah tipe 1, ini mubtada, ini khabar, ya, khabar. Kemudian di antara kami dan mereka. Perbedaan itu bisa ikhtilaf, ya. Sebelumnya kita ini kan farqun. Ini al-ikhtilaf. Ini ikhtilafu. Al-ikhtilafu. Al-ikhtilafu. Ya, al-ikhtilafu. Perbedaan itu ini sebagai mubtada. Sangat besar, kabirun jiddan. Kabirun jiddan. Kabirun, besar, ini sebagai khabar. Ya, sangat, jiddan, setelah kata sifat. Al-ikhtilafu kabirun jiddan, di antara kami, bainana wa bainahum, dan di antara mereka wa bainahum. Bainanya diulang, ya. Bainana wa bainahum. Bainana wa bainahum. Al-ikhtilafu kabirun jiddan bainana wa bainahum. Kemudian para pejuang itu di sekitar masjid. Pejuang itu mujahid. Mujahid, ya. Kalau pendatang muhajir. Jadi pejuang itu mujahid, mujahidin, mujahidun. Oleh karena dia sebagai mubtada, kita gunakan mujahidun, ya. Al-mujahidun, al-mujahidun, al-mujahiduna, ini mubtada. Jadi para pejuang itu bisa al-mujahidun, bisa al-mujahidin, ya. Bisa al-mujahidin. Tapi oleh karena di sini dia berperan sebagai mubtada, kita gunakan al-mujahidun. Kita gunakan yang berbentuk marfu, ya. Marfu dengan waw. Ya. Al-mujahiduna, kemudian di sekitar masjid. Nah, di sekitar masjid secara keseluruhan itu khabar, ya. Haula al-masjidi. Haulal masjidi. Masjidi, haulal masjidi.
Haulal masjidi, di sekitar masjid. Ya, ini khabar. Jadi kata benda setelah zarab itu harus majrur ya. Al-mujahiduna haulal masjid. Jadi mujahid itu pejuang itu atau para pejuang itu di sekitar masjid. Pelajar itu berdiri di depan mereka. Ini jumlah fi'liyah. Oleh karena di sini ada kata kerja berdiri. Berdiri itu waqafa. Jumlah fi'liyah itu rumusnya kata kerja dulu baru subjek ya. Kemudian baru objek kalau ada. Waqafa kata kerja dulu. Waqafa ini kata kerja. Siapa yang berdiri pelajar itu at-talibu ini subjek, oleh karena itu dia marfu. Di depan mereka, amama, di depan mereka siapa? Mereka itu para pejuang itu, jamak mudzakkar salim, amamal mujahidin, amamal mujahidina. Jadi perhatikan di sini kita menggunakan al-mujahidun, di sini kita menggunakan al-mujahidin. Ya, mengapa begitu? Oleh karena al-mujahidun di sini berperan sebagai mubtada. Mubtada harus marfu ya. Kalau para pejuang di sini itu didahului oleh zarab. Setelah zarab itu harus majrur ya, amamal mujahidin. Al-mujahiduna haulal masjid waqafa at-talibu amamal mujahidin. Jadi pelajar itu berdiri di depan pejuang-pejuang itu. Para pendatang itu sampai 2 hari yang lalu, ini juga jumlah fi'liyah. Oleh karena di sini ada kata kerja sampai. Ya, sampai itu kata kerja yang ini jumlah fi'liyah yang subjeknya bukan kata ganti ya. Kalau subjeknya kata ganti, maka kata kerja itu ditasrif sesuai dengan tasrif. Ya, kalau kata gantinya mereka laki-laki waqafa, kalau kata gantinya mereka perempuan waqafata, ya. Kalau kata gantinya itu mereka jamak laki-laki waqafu, ya. Tapi di sini subjeknya bukan kata ganti. Kalau subjeknya bukan kata ganti, lihat jenis kelamin kata ganti itu. Ya, pendatang itu laki-laki ya, laki-laki. Oleh karena di sini tidak ada tanda perempuan. Laki-laki dengan demikian gunakan wasala. Kalau perempuan gunakan wasalat. Jadi wasala itu sampai. Kalau berdiri waqafa ya. Wasala itu verb kata kerja. Siapa yang sampai? Para pendatang itu. Al-muhajiruna. Al-muhajiruna. Ini apa itu? Ini subjeknya. Oleh karena subjek dia harus tampil marfu ya. Al-muhajiruna bukan al-muhajirina. Wasalal muhajiruna, ya, para pendatang itu sampai 2 hari yang lalu. Ingat 2 hari yang lalu kita menggunakan qabla 2 hari, yaumaini. Ini bentuk 2 ini, yaumaini ini. Kita gunakan yaumaini bukan yaumani oleh karena dia majrur setelah zaraf. Yaumaini. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, qabla yaumaini, sebelum 2 hari. Sebelum 2 hari maksudnya 2 hari yang lalu. Wasalal muhajiruna qabla yaumaini. Kemudian ayahku pergi ke Riyadh dengan mereka hari ini. Ayahku itu laki-laki. Jadi gunakan Zahaba artinya pergi, itu kata kerja. Siapa yang pergi? Ayahku, abi.
Abi, abi ini subjek ya. Abi dhahaba, abi ke Riyadh, ila Riyadh, ila Riyadh, ila Riyadh. Ini pernah ini. Ila Riyadh, ila Riyadh, ila Riyadh. Dengan mereka, ma'ahum. Mereka itu siapa? Mereka itu para pendatang. Ma'ahum, ma'ahum. Dengan mereka itu lihat ma'ahum. Dengan mereka hari ini, al-yauma. 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 Jadi zahaba abi. Nah, ini sebetulnya komponen kalimat yang harus diselamatkan. Zahaba abi. Ya. Ayah saya pergi ila Riyadh, ini keterangan tempat. Ila Riyadh, ke Riyadh, ma'hum, ini keterangan kebersamaan. Al-yauma, pada hari ini, ya. Zahaba abi ila Riyadh ma'ahum al-yauma. Kemudian berikutnya para pemain itu pergi ke stadion. Anak kecil itu bersama mereka. Nah, ini jumlah fi'liyah yang subjeknya itu para pemain itu. Ya, kemudian kata kerjanya pergi ke stadion itu keterangan tempat ya. Kemudian kalimat kedua, ada dua kalimat di sini. Anak kecil itu bersama mereka. Ini ada kata kerja berjumlah ismiyah. Ini subjek, ini predikat ya. Predikat atau khabar. Ini subjek atau mubtada. Pemain itu la'ib. Ya sudah dikenalkan, la'ibun. La'ibun itu pemain. Kalau bermain itu kata kerja la'iba ya. Jadi pemain itu, para pemain itu berarti al-la'ibun. Jamak mudzakkar salim. Ya, laki-laki ya. Oleh karena itu gunakan dhahaba. Dhahaba ini verb. Siapa yang pergi? Para pemain itu al-la'ibuna. Al-la'ibuna jamak mudzakkar salim. Al-la'ibuna. Ini sebagai subjek. Para pemain itu pergi ila stadion itu tempat bermain, ilal mal'ab. Ilal mal'ab. Mal'ab. Ilal mal'ab. Mal'ab itu tempat bermain ya, stadion ya. Jadi kata kerjanya nanti yang merupakan akar kata itu la'ibah. La'ibah dia laki-laki telah bermain. Akar kata ya. Oleh karena dia mengacu pada pola fa'ilah. Kalau la'ib itu orang yang melakukan perbuatan la'ib. Jadi la'ib itu pemain. Ya. Kemudian mal'ab itu tempat bermain atau stadion. Ya. Jadi zahabal la'ibuna ilal mal'ab. Ya. Oke, la'ibun kalau dua pemain, la'ibani. Kalau banyak pemain, la'ibuna. Kalau pemain perempuan, la'ibatun. Ya, bentuk duanya la'ibatani, bentuk jamaknya la'ibat. Itu nanti setelah ini. Setelah ini kita melangkah ke kata ganti majrur bersambung jamak feminin ya. Feminin ya. Kata ganti marfu majrur bersambung feminin atau sebelumnya kata ganti marfu bersambung jamak feminin ya. Jadi zahabal la'ibuna ilal mal'ab, pemain-pemain itu pergi ke stadion. Anak kecil itu bersama mereka. Anak kecil itu bersama mereka. Atau kita ini atif. Jadi anak kecil itu bersama mereka itu anak laki-laki saja dah. Anak laki
laki itu bersama mereka. Al-waladu, kalau anak kecil itu dan tiflun. Al-waladu ini mubtada ya, bersama mereka, ma'ahum. Ma'ahum kombinasi antara zarab dengan kata ganti majrur bersambung. Ini khabar ya. Ya. Para pejuang itu berdiri. Berdiri itu kata kerja. Berdiri jumlah fi'liyah. Para pejuang itu laki-laki. Gunakan waqafa. 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 Ini verb. Siapa yang berdiri? Para pejuang itu al-mujahiduna. Mujahiduna. Al-mujahiduna. Jadi waqafal mujahiduna ini subjek di depan sekolah, amamal madrasah, amamal madrasati, amamal madrasati. Jadi waqafal mujahiduna, para pejuang itu berdiri di depan sekolah, amamal madrasati, amamal madrasati. Kemudian ayah kami duduk. Duduk jumlah fi'liyah lagi ya, oleh karena di situ ada kata kerja duduk. Ayah kami laki-laki. Jalasa, jalasa, jalasa. Ini kata kerja. Ayah kami ya. Ingat, ayah itu termasuk kata benda spesifik. 5 kata benda spesifik ya. Ini merupakan rangkaian idhafiyun. Ini ayah itu kata benda, kami itu kata ganti ya. Oleh karena itu kata benda satu itu harus dirangkai dengan waw ya. Dalam posisi marfu dirangkai dengan alif, dalam posisi mansub dirangkai dengan dia dalam posisi majrur. Dia di sini marfu oleh karena dia berperan sebagai apa? Sebagai subjek ya. Jadi dia dirangkai dengan waw. Jalasa abuna, abuna ayah kami. Ini sebagai subjek. Kalau ayahnya laki-laki, abuhu, abuha, ayah kalian, abukum, abukuma ya. Abuna jalasa, duduk di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah para pejuang. Di tengah-tengah itu zarab ya, wasata. Yang ada di situ, wasata. Wasata, mereka itu hum. Wasata hum. Ya, jalasa abuna wasatahum. Para pejuang itu berdiri di depan sekolah. Waqafal mujahidun amamal madrasah. Ayah kami duduk, jalasa abuna, di tengah-tengah mereka, wasatahum. Nomor 8, para penjahit. Penjahit itu khayat. Khayat ya. Keluar. Oleh karena itu ini juga jumlah fi'liyah. Keluar itu kharaja. 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 Ini verb. Para penjahit itu al-khayatuna, 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 al-khayatuna. Ini sebagai subjek. Kharaja al-khayatuna, para penjahit itu keluar setelah subuh, ba'dal fajri. Ba'da itu zaraf ya, ba'dal fajri. Ba'dal fajri, setelah subuh. Dan ini ada ininya, bukan titik ya, dan ya penjahit wanita itu khayatah. Penjahit itu khayat. Penjahit wanita khayatah. Keluar berarti kharajat, oleh karena wanita ya. Kharajat. 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 Wa kharajat, siapa yang kharajat? Ini verb penjahit wanita, al-khayatatu, al-khayatatu, al-khayatatu,
Al-khayatatu. Coba lihat ini kharajat diikuti oleh lam, ini diubah menjadi kasrah ya. Wa kharajatil khayatatu, setelah mereka. Setelah siapa? Setelah para penjahit itu. Ba'dahum. Ba'dahum. Jadi yang lebih dulu pergi keluar itu para penjahit itu. Setelah itu baru penjahit perempuan itu pergi keluar, ya. Kharajal khayyatuna ba'dal fajri wa kharajatil khayyatatu ba'dahum. Ya, ba'dahum. Kemudian nomor 9, Allah berkata, sesungguhnya Dia bersama orang-orang yang sabar. Di sini ada kata kerja berkata. Berkata itu kata kerja. Berarti ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Berkata itu qala. Qala. Jadi dia laki-laki telah berkata. Qala ini asalnya qawala. Qala itu asalnya qawala. Qawala. Ya. Qawala. Kemudian nanti wah ini dengan aturan tertentu diubah menjadi alif. Jadi dia menjadi qala. Insyaallah aturan-aturan ini nanti akan kita pelajari insyaallah. Jadi qala, dia laki-laki telah berkata. Jadi kalau kita tasrif qala ini, qala dia laki-laki telah berkata. Dia perempuan telah berkata, qalat. Kalau engkau telah berkata, ada sedikit modifikasi. Jadi kalau engkau telah berkata itu qulta. Qulta. Ya. Jadi seharusnya qawalta. Ya. Seharusnya qawalta. 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 Jadi qawalta ini nanti berubah menjadi qulta. 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 Ya. Jadi ini kata kerja yang berbasis 3 huruf, tapi di situ ada huruf ilat. Huruf ilatnya itu ada di tengah. Ya, ada di ainnya itu, fa'ala qawala. Allah berkata, berarti ini jumlah fi'liyah. Jadi kata kerja didulukan. Qala. Qala Allahu, gitu itu. Qala Allahu, ini kata kerja, ini subjek. Ya, sesungguhnya dia siapa? Dia Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dia itu huwa ya. Dia Allah itu huwa. Qul huwallahu ahad. Huwa, ini apa ini? Ini subjek, jumlah ismiyah itu. Bersama orang-orang yang sabar. Ma'a itu bersama. Orang yang sabar itu sabirun. Sabirun, orang yang sabar. Kalau orang-orang yang sabar, sabiruna atau sabirina. Ya. Jadi ini zarab, setelah zarab harus majrur. Kita menggunakan sabirina. Huwa ma'as sabirina. As-sabirina. Ya, qala Allahu huwa ma'as sabirina. Kemudian di sini ada sesungguhnya. Sesungguhnya itu harfun atau partikel, inna. Ya, inna. Insyaallah tak berapa lama lagi kita sampai ke sini. Inna ini satu partikel yang masuk ke jumlah ismiyah. Ini kan jumlah ismiyah ini. Subjek plus khabar ya, khabar. Nah, kemudian kalau inna itu masuk ke jumlah ismiyah, maka inna itu menasabkan subjek. Nah, kalau di sini subjek itu kan marfu huwa, kata ganti marfu terpisah, ya. Tapi begitu masuk inna, dia harus mansub. Padahal dia kata ganti. Berarti kata ganti mansub, ya. Kata ganti mansub. Kata ganti mansub bersambung. Jadi kata ganti mansub bersambung dari huwa itu hu.
Ya, sama dengan kata ganti maju bersambung. Itu hu ya. Hu. Kemudian ini harus disambungkan hu itu. Disambungkan ke mana? Disambungkan ke inna. Berarti innahu. 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 Jadi fungsi inna itu fungsi inna itu menguatkan sebagai taukid. Sesungguhnya itu menguatkan. Innahu ma'as sabirin. Jadi qala Allah Ta'ala berkata bahwasanya atau sesungguhnya dia ma'as sabirin ya. Jadi misalnya begini. Muhammadun tajirun. Muhammad seorang pedagang. Ya, ini kalimat biasa. Muhammadun tajirun. Ini Muhammad, ini kalimat biasa dan kalimat ismiyah ya. Muhammad ini khabar ya. Kalau kita hendak membuat kalimat Muhammad tajirun itu emphatic atau menguatkan jumlah ismiyah ini, maka kita tambahkan inna. Fungsi inna itu di situ. Inna. Inna, begitu inna masuk ke sini, maka mubtada itu harus mansub. Jadi inna itu menasabkan mubtada. Jadi inna Muhammadan ya. Inna Muhammadan tajirun. Kalimatnya menjadi inna Muhammadan tajirun. Kalau Muhammadun tajirun, Muhammad seorang pedagang. Kalau inna Muhammadan tajirun, sesungguhnya Muhammad itu seorang pedagang. Ya, nanti akan kita ini kan di sini. Tak lama lagi saya kira kita ke sini. Kemudian qala Allahu innahu ma'as sabirin. Pegawai-pegawai itu di depan bank. Ini kalimat ismiyah ya. Kalimat ismiyah. Ini mubtada, ini khabar. Jadi pegawai itu apa? Muwazzaf. Al-muwazzafuna sudah pernah dimunculkan dalam edisi Al-muwazzafuna ini mubtada ya. Al-muwazzafuna di depan amama al-bank, amama bank itu masrif. Amamal masrifi. Kata masrif itu sudah dimunculkan ya. Lihat kamus pribadi. Al-muwazzafuna amamal masrifi, kalian bersama kalian. Ini mubtada. Jadi kalian bersama mereka. Jadi kalian itu kata ganti yang berperan sebagai mubtada. Kalau begitu kata ganti apa itu? Kata ganti marfu terpisah. Antum. Ya, antum. Antum ini sebagai mubtada. Kemudian bersama mereka ma'ahum. Hum ini kata ganti majrur bersambung yang disambungkan dengan dzaraf ya. Sebagai apa dia? Sebagai khabar. Antum ma'ahum. Oke, sudah selesai 10 kalimat. Mari kita cek sekali lagi ya. Al-muwazzafuna amamal masrif, pegawai-pegawai itu di depan bank. Antum ma'ahum, kalian bersama mereka. Allah berkata sesungguhnya dia bersama orang-orang yang sabar. Qala Allah Ta'ala innahu ma'as sabirin. Innahu itu ubahan dari inna plus wa. Inna plus wa menjadi innahu. Inna plus anta menjadi innaka ya. Inna plus hiya menjadi innaha. Ya. Sesungguhnya engkau innaka termasuk orang-orang yang sabar, minas sabirin ya. Min itu bisa mengandung makna termasuk ya, minal aidina wal faizin pada edisi sebelumnya. Ini para penjahat itu keluar setelah subuh. Kharaja, penjahit ya, kharaja al khayyatuna ba'da al fajri wa kharajatil khayyatatu, dan penjahit perempuan itu keluar setelah mereka, ba'dahum ya, dan penjahit wanita itu keluar setelah mereka. Kemudian nomor 7,
para pejuang itu berdiri waqafa. Jadi waqafal mujahiduna, para pejuang itu berdiri amamal madrasah, di depan sekolah. Kemudian jalasa abuna, ayah kami duduk wasatahum, di tengah-tengah mereka. Kemudian nomor 6, dhahabal la'ibuna ilal mal'ab, pemain-pemain itu pergi ke stadion. Ya, kemudian al-waladu ma'ahum, anak laki-laki itu bersama mereka. Kemudian sebelumnya dhahaba abi ila Riyadh. Ini dulu wasal al-muhajiruna qabla yaumaini. Muhajirun, pendatang-pendatang itu sampai 2 hari yang lalu, qabla yaumaini. Kemudian dhahaba abi ila Riyadh, ayah saya pergi ke Riyadh, ma'ahum, beserta mereka, al-yauma, hari ini. Ya, hari ini. Mereka sampai 2 hari yang lalu, kemudian mereka pergi dengan ayah saya hari ini. Kemudian ini nomor 3, al-mujahiduna haulal masjid. Para pejuang itu di sekitar masjid. Jadi mirip ini ya, mujahidun itu para pejuang. Muhajirun itu para pendatang. Al-mujahiduna haulal masjid, para pejuang itu di sekitar masjid. Waqafat talibu amamal mujahidin, ya. Coba kita lihat. Waqafat talibu, anak laki-laki itu berdiri di depan mereka. Amamahum, ya. Kalau amamal mujahidin, di depan pejuang-pejuang itu. Nah, jadi ini mereka, ya. Mereka berarti amamahum. Ini hum. Disambungkan, amamahum. Amamahum. Hum itu siapa? Hum itu al-mujahidin. Al-mujahidin. Kemudian nomor 2, al-ikhtilafu kabirun jiddan. Perbedaan itu sangat besar. Bainana wa bainahum, di antara kami dan mereka. Kemudian terakhir nomor 1, hadza sirrun, ini rahasia baini wa bainakum, antara saya dan kalian. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.